Halo guys, ini aku mau recording tentang materi fisika. Mungkin bisa membantu teman-teman yang pengen belajar fisika lebih dalam. Di sini aku bahas tentang pembahasan tentang penurunan rumus kinematika di fisika. Happy watching. Oke, kita mulai ya. Em, Kalau kita berbicara tentang kinematika, itu biasanya kuantitas dasar yang kita tinjau itu hanya ada dua, yaitu jarak dan waktu. Nah, dari kedua kuantitas ini nanti akan kita turunkan ke beberapa kuantitas yang lain ya. Mulai dari kecepatan, lalu ada nanti percepatan. Percepatan. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi yang kita tinjau gak jauh-jauh dari empat ini aja. Nah, nanti dari empat ini juga nanti kita klasifikasikan apakah suatu benda itu bergeraknya beraturan atau berubah beraturan. Nah, kira-kira seperti itu yang kita bahas. Kita mulai dari yang paling dasar dulu, yang pertama ya. Eh, Konsep dasar dari kecepatan. Misalkan begini, suatu benda pada jarak X sama dengan 0. Titik acuannya adalah awalnya dia belum bergerak atau dari titik 0 gitulah ya. Dia bergerak sampai titik X sama dengan 50 meter misalkan. Dalam waktu, dia berpindahnya dalam waktu 5 detik. Nah, untuk mengukur seberapa cepat sih benda ini bergerak gitu. Dari awalnya 0 sampai bergerak sampai 50 meter, itu dia dalam waktu 5 detik, itu seberapa cepat sih dia bergerak gitu. Ya. Nah, untuk mengukur kecepatan suatu benda dalam fisika, paling gampang kita tinjau dalam satuan 1 detik. Loh, kenapa 1 detik? Ya kita bayangin aja ya, dalam satuan 1 detik paling gampang yang kita bayangkan atau visualkan. Dalam 1 detik, misalkan dia bergerak 10 meter. Dengan 1 detik, dia bergerak 100 meter. Nah, dari sini kita langsung nampak kan kalau, oh, lebih cepat sih yang ini dong, yang 100 meter. Karena dalam 1 detik, dia bisa jauh banget 100 meter. Sedangkan yang atas 1 detik cuma 10 meter. Jadi lebih cepat siapa? Lebih cepat yang 100 meter. Kira-kira begitu ya. Untuk melihat atau mengukur seberapa cepat suatu benda bergerak. Nah, pada kasus kita tadi, saat dia bergerak sejauh atau berpindah 50 meter dalam waktu 5 detik, 1 detiknya emang dia berpindah berapa sih? Nah, kalau ini kita pakai perbandingan biasa aja ya. Kalau 50 meter, dia bergerak dalam waktu 5 detik, jadi dalam 1 detik dia bergeraknya berapa meter? Nah, kalau ini kita bagikan kedua ruas dengan angka 5, setidaknya nanti 1 detik ya. Jadi 50 bagi 5 adalah 10 meter. Oh, artinya dalam 1 detik, dia bergerak sejauh 10 meter. Artinya, setiap 1 detik tambah 10. Detik kedua juga tambah 10. Detik ketiga tambahkan 10. Dan seterusnya. Nah, tiap detik bertambah 10 meter itulah yang namanya kecepatan. Dan kita simbolkan sebagai V. 10 meter per detik. Kenapa V? Karena ini kata serapan sih sebenarnya dari velocity yang artinya kecepatan. Oke, bahasa asing ya diserap ke bahasa Indonesia. Bukan diserap sih, memang katanya kata bahasa asing juga. Cuma simbolnya V aja. Oke, misalkan kita tinjau kasus lainnya. Kasusnya misalkan awalnya pada posisi 20 meter. Akhirnya dia di posisi 80 meter. Dari posisi 20 meter ke 80 meter, dia berpindah dalam waktu, katakanlah 10 detik. Untuk mencari seberapa besar sih dia kecepatnya dia berpindah, kecepatannya seberapa besar sih? Berarti kita fokusnya pada 1 detik. Tapi kita harus tahu dulu, emang dia berpindah seberapa jauh dulu. Dari 20 ke 80 berarti dia berpindah sejauh 60 meter. Nah, sudah tahu begini, lalu kita konstruksikan aja sih, cariknya 1 detik berapa. 60 meter dia berpindah dalam waktu 10 detik ya. Sorry, kalau 1 detik dia berpindah emang berapa jauh? Nah, berarti
Kita bagikan kedua ruas dengan 10, jadinya nanti ini dapatlah 6 meter. Oh, ternyata dalam 1 detik dia bertambah 6 meter. Nanti detik kedua juga 6 meter, detik ketiga 6 meter, dan seterusnya. Sampai 10 detik 60 meter. Nah, 6 meter dalam 1 detik ini namanya kecepatan. 6 meter dalam 1 detik. 6 meter per detik. Meter dalam tiap detiknya. Oke, jadi kalau misalkan kita ada kasus yang lain lagi, misalkan benda ini bergerak dari X sama dengan katakanlah X1. Nah, lalu akhirnya dia bergerak sampai kita tinjau sampai X-nya X2. Nah, dalam waktu T. Nah, kira-kira untuk mencari kecepatan benda ini gimana? Otomatis kita biasanya fokus pada 1 detik dulu. Nah, tapi kita harus tahu dulu, emang dari X1 sampai X2 dia berpindah seberapa jauh sih? Ya otomatis ambil X2 kurang X1. Gitu ya. Jadi kita konstruksikan, kalau X2 kurang X1 meter ini dia tempuh dalam waktu T detik. Jadi kalau 1 detik dia berapa sih yang ditempuh? Nah, berarti kedua ruas kita bagikan T supaya 1 detik ya. Jadi yang tanda tanya ini yang dalam 1 detik dia berpindah sejauh X2 kurang X1 per T meter aja. Karena ini kita tanyakan yang kita cari itu yang tanda tanya. Nah, dalam 1 detik dia berpindah sejauh X2 kurang X1 per T meter. Artinya ini adalah kecepatannya. Jadi V-nya adalah X2 kurang X1 dibagi dengan T meter per detik. Nah, kira-kira begini. Oke. Definisi mengenai kecepatan sudah kita bahas, lalu kita lanjut ke yang lebih kompleks sedikit, tapi konsepnya sama sih sebenarnya. Kalau tadi kita tinjau kecepatan itu adalah seberapa jauh posisi benda berubah dalam 1 detik. Nah, kalau kalau percepatan juga sama. Kalau kecepatan tadi yang ditinjau adalah jarak, percepatan yang kita tinjau adalah si kecepatannya itu sendiri. Misalkan benda bergerak dari V0 atau dia diam, meter per detik ya satuannya ya, sampai dia V-nya anggaplah 50 meter per detik dalam waktu 5 detik misalkan. Nah, untuk mencari seberapa besar sih benda ini dipercepatnya berapa besar sih? Nah, gitu. Untuk mengukur seberapa besar percepatan suatu benda, sama seperti kita mengukur seberapa cepat benda berpindah posisi, sama persis. Jadi, kalau dari 0 sampai 50, berarti selisihnya delta V-nya adalah 50 meter per detik. Untuk mencari percepatannya, kita fokus pada 1 detik. Kalau 50 meter per detik itu adalah 5 detik, jadi 1 detik itu berapa? Tinggal kita bagian 5 kedua ruas, jadinya dapat 10 meter per detik. Nah, artinya ini apa? Artinya setiap 1 detik benda bertambah kecepatannya 10 meter per detik. Detik kedua juga bertambah 10 meter per detik. Detik ketiga juga tambah 10 meter per detik. Nah, jadi percepatannya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Untuk menyimbolkan percepatan ini, kita ambil A ya. Karena A ini juga bahasa asing, yaitu acceleration, percepatan. Oke, kita lanjut kasus lain. Misalkan, biasanya si percepatan kita tinjau dari 0 ya. Tapi coba kita tes aja. Kalau misalkan suatu benda bergerak dengan percepatan awalnya kita tinjau awalnya 5 meter per detik kuadrat. Lalu dipercepat terus-terusan sampai kecepatan ya. Kita tinjau kecepatan awalnya 5 meter per detik. Lalu kecepatan akhirnya menjadi 55 meter per detik dalam waktu katakanlah 10 detik ya. Nah, untuk mencari percepatannya gimana ya? Kita harus tahu dulu emang dia berubahnya berapa besar sih kecepatannya berubah. Nah, jadi delta V adalah 50 meter per detik. Oh, dia berubah 50 meter per detik dalam 10 detik. Jadi kita harus tahu dulu 1 detiknya berapa. 1 detiknya adalah kita bagikan 10 kedua ruas, jadinya 5 meter per detik. Nah, 5 meter per detik dalam 1 detik. Gitu. Jadi artinya percepatannya adalah 5 meter per detik kuadrat. Nah, case terakhir kita, kalau bendanya awalnya bergerak
dengan kecepatan V1 atau V0 boleh ya, V0 aja deh. Lalu yang terakhir kita tinjau, bukan berarti dia berhenti ya. Maksudnya pada saat V-nya VT, nah kita tinjaunya pada saat V-nya VT, dia menempuh dalam waktu 5 T detik. Asik-asik 5 dari tadi ya. Nah, untuk mencari percepatannya gimana? Pertama kita harus tahu dulu apa. Emang dia kecepatannya berubah seberapa besar sih? Nah, berarti dari ini dua kita cari delta V-nya adalah VT dikurang dengan V0. Begitu ya. Jadi untuk mencari percepatan kita harus tahu dulu emang 1 detik dia bertambah berapa besar kecepatannya. Seperti langkah sebelumnya ya. Jadi VT kurang V0 itu dia berubah dalam waktu, nih meter per detik satuannya ya. Dalam waktu T detik. Jadi kalau dalam 1 detik dia bertambah kecepatannya berapa sih? Nah, otomatis kita bagikan T kedua ruas. Jadi dapat percepatannya adalah cari dulu ya jarak selisihnya kalau 1 detik ya. Jadi VT dikurang V0 per T. Meter per sekon. Nah, meter per sekon ini tiap 1 detik. Ya udah berarti percepatannya adalah VT kurang V0 dibagi T meter per sekon kuadrat. Atau boleh ditulis kalau delta VT kurang V0 itu adalah delta V, boleh juga. Nah, seperti ini kira-kira. Ya, jadi konsep kecepatan dan percepatan itu sama, cuman yang ditinjau beda. Itu aja ya. Nah, pertanyaannya yang paling utama, kalau benda dipercepat, cara cari jaraknya berapa? Benda dipercepat dari sekian sampai sekian. Oke, kita tinjaunya kecepatan gitu. Tapi kalau kita mau cari jarak yang dia berpindah dari titik awal sampai titik akhir yang kita tinjau tuh gimana? Nah, ini agak sedikit ribet memang. Coba kita tes tinjau ya. Misalkan kita pakai angka dulu supaya lebih ngerti ya. Dia bergerak dari kecepatannya 10. Kita tinjau awalnya 10 dan dipercepat sampai kecepatannya 60 meter per detik dalam waktu 10 detik. Sorry ya, angka-angkanya begini aja karena supaya lebih gampang dihitung ya. Nah, untuk mencari jaraknya gimana? Nah, logikanya gini aja. Kita harus tahu dulu pada saat awal-awalnya 10 meter per detik dalam waktu 10 detik, kira-kira kita tinjau awalnya dia nggak dipercepat dulu. Jadi kalau misalkan dia konstan 10 meter per detik dalam waktu 10 detik, otomatis jarak dia tempuh 100 meter. Kenapa? Ya karena 10 meter per detik, 1 detik 10 meter, 2 detik 20 meter, 3 detik 30 meter. Jadi kalau 10 detik ya 100 meter. Nah itu untuk kalau dia bergerak konstan kecepatannya, belum dipercepat dengan kecepatan awal. Kalau kecepatan akhirnya dia bergerak dengan kecepatan akhir konstan dalam waktu 10 detik, berarti S-nya adalah 600 meter. Nah, tadi kita tinjaunya pakai tanpa dipercepat. Jadi kalau kita mau cari jarak totalnya gimana? Ya kita bagikan, rataankan aja. Kita cari rata-ratanya gitu. Kenapa sih cari rata-ratanya? Karena dia ini berarti 350 meter ya. Kenapa kita cari rata-ratanya? Karena secara logika ya, kecepatannya dipercepat konstan. Jadi dalam 1 detik kecepatannya bertambah sekian, detik kedua juga sekian, detik ketiga juga sekian, kecepatannya berubahnya konstan. Oke, nah dari situ kita langsung dapatkan kalau oh ya udah rata-ratakan aja, karena dia setiap detiknya konstan sama, gitu. Oke, nah dari sini coba kita tinjau kasus yang lain lagi ya. Misalkan awalnya dia bergerak dengan kecepatan, katakanlah ya, ini benda ya, V-nya adalah 0 meter per detik. Kecepatan akhirnya kita tinjau itu di saat dia 100 meter per detik dalam waktu 20 detik. Ini lama banget. Nah, berarti kita untuk mencari jaraknya kita harus tahu dulu. Kalau misalkan dia waktunya 0, bergerak dengan kecepatan 0 dalam waktu 20 detik, dia berpindah atau bergerak sejauh berapa? Ya pasti 0. Kenapa? Karena dia tidak bergerak. 0 meter per detik, 0 meter dalam 1 detik. 1 detik 0 meter. Detik kedua 0 meter, detik ketiga 0 meter, dan seterusnya. Oh, berarti dia nggak bergerak gitu. Kalau kita tinjau, dia bergerak dengan kecepatan 100 meter per detik selama 20 detik, otomatis S-nya adalah 2000 meter. Kenapa? Karena 1 detik dia bergerak 1000 meter,
detik kedua tambah 1000 jadi 200, tambah 100 jadi 200, dan seterusnya. Sampai kalikan 20 karena ada 20 detik. Oke, untuk mencari jarak totalnya yang dia tempuh, berarti kita rataankan saja. Jadi S-nya adalah 0 ditambah 2000 dibagi 2. Jadinya 1000 meter. Kalau kita mau munculkan sebuah rumus secara umum kita tunjukkan suatu persamaan di segala kondisi bisa. Kita tes kalau kecepatan awalnya V0 lah katakanlah. Kecepatan akhirnya itu adalah VT, dia berpindah atau bukan berpindah ya, kecepatannya berubah dalam waktu, dipercepat ya dalam waktu katakanlah 5 T detik. T detik. Nah, ini kira-kira untuk mencari jaraknya gimana nih? Nah, pertama yang paling utama kita harus tahu dulu dengan kecepatan V0 dia bergerak emang sudah seberapa jauh sih? Nah, berarti S-nya adalah V0 kali T. Dengan kecepatan VT, emang dia bergerak udah seberapa jauh sih? Di VT dikalikan dengan T. Ya sudah, dari kedua jarak ini kita rataankan saja. Jadi S totalnya adalah V0T ditambah VT kali T dibagi 2. Sebenarnya ini aja sih. Cuman kalau kita mau munculkan bentuk yang paling umum, yang paling terkenal, yang paling familiar ya, coba kita konstruksikan si VT. Jadi tadi kita dapat kalau persamaan dari percepatan itu adalah VT kurang V0 dibagi dengan T. Ya, delta V per T. Jadi kalau kita kalikan T kedua ruas jadinya AT sama dengan VT dikurang V0. Jadi VT adalah V0 ditambah A kali T. Nah, coba VT ini kita masukin ke sini. Jadinya gimana? Jadinya adalah S sama dengan V0T ditambah V0 tambah AT. Nah, ini dikalikan dengan T ya. Dibagikan dengan 2. Nah, coba kita kalikan dengan T, jadinya adalah V0T ditambah AT kuadrat per 2. Karena V0T-nya ada 2, kita bagi 2 jadinya tinggal 1. Karena AT kuadrat cuma 1, kita bagi 2 jadinya tinggal setengah. Selesai. Jadi ini secara umum persamaan untuk mencari jarak untuk benda yang bergerak dipercepat. Kira-kira seperti itu. Atau sebenarnya ini aja udah bisa sih sebenarnya. Kalau VT kan bisa kita cari pakai persamaan percepatan tadi. Oke, nah kalau kita lanjutkan atau mau kita turunkan rumus yang satu lagi yang VT kuadrat sama dengan sekian-sekian, coba kita konstruksikan dua persamaan tadi. Tadi kita dapat persamaan percepatan, persamaan percepatan tuh tadi, atau langsung aja ya, VT itu adalah V0 ditambah AT. Ya, tadi udah di atas udah turunkan. Lalu kalau S-nya itu adalah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Kalau ini kita ubah bentuknya jadi T adalah VT kurang V0 per A. Nah, dan kita masukin ke sini, apa yang akan terjadi? Coba kita tes. Jadi S adalah V0 dikali VT kurang V0 per A ditambahkan dengan setengah kali A kali T kuadrat. Jadi VT kurang V0 per A. Atau buka seperti ini aja ya, supaya lebih mudah dilihat polanya. Jadi karena ada yang sama, coba kita distribusikan keluar ya. Jadi VT kurang V0 per A. Ya, pas ya. Oke, kita keluarin ini. Lalu di sini, karena di sini udah habis ya, di sini tinggal V0. Di sini tinggal setengah A kali VT kurang V0 per A. Jadi A-nya bisa kita coret ya. Nah, coba kita sederhanakan. Jadinya ini S adalah VT kurang V0 per A dikalikan V0 ditambah setengah VT dikurang setengah V0. V0 dikurang setengah V0 langsung aja kita buat jadi setengah V0 ya. Nah, selesai. Lalu coba kita sederhanakan lagi. Ini berarti boleh buat jadi VT tambah atau VT tambah V0 per 2. Atau kurung sikunya kita ganti aja ya. Nah, jadi bentuk ini dengan bentuk ini adalah selisih 2 kuadrat, ya kan? Jadi S adalah VT kuadrat dikurang V0 kuadrat dibagi dengan 2A. Jadi nanti kita dapat kalau 2AS adalah VT kuadrat dikurang V0 kuadrat, jadi VT kuadrat adalah V0 kuadrat ditambah 2AS. Selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Oke guys, thank you yang udah nonton. Semoga ilmunya bermanfaat
Ya, kita tunggu video selanjutnya. Thank you.